Oke, teman-teman, selamat siang semua. Senang sekali ya kalau hari ini kita boleh berjumpa, ada kesempatan yang Tuhan kasih. Teman-teman, nanti Ko Anden akan stop videonya karena takutnya gangguan internetnya. Terus Ko Anden minta tolong nanti kalau tiba-tiba keputus atau lagi nge-lag atau tiba-tiba mati gitu Zoom-nya, nanti kasih tahu ya, supaya nanti bisa masuk lagi. Supaya Ko Andrian share dulu. Karena tadi pagi tuh internetnya betul-betul tidak stabil. Oke. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita doa dulu ya. Tuhan, kami rindu untuk menjadi bejana Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kami sangat-sangat rindu untuk hidup kami, apapun yang kami kerjakan, boleh betul-betul berkenan di hati Tuhan. Tapi bagaimana mungkin Tuhan kami bisa menjadi bejana untuk memuliakan Tuhan, untuk setia bahkan menyenangkan Tuhan kalau kami tidak rindu untuk mendengar suara Tuhan. Maka pada pagi hari ini Tuhan, menjadi kerinduan kami, untuk kami boleh juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan akhirnya boleh mendorong kami untuk boleh betul-betul menjadi bejana Tuhan, untuk boleh betul-betul menyenangkan hati Tuhan, dan juga untuk boleh betul-betul mengikuti Tuhan. Maka untuk itu Tuhan, tolong kami, berikan kami konsentrasi yang penuh, hati yang mau mendengar, pikiran yang mau taat, bahkan kehendak yang mau rindu untuk melakukan firman-Mu. Bahkan Tuhan pimpin waktu pemberitaan, berkati Tuhan kami, Roh Kudus boleh bekerja, berikan kami pengertian hikmat, juga boleh menolong Ko Andrian di tengah-tengah keterbatasan dan kelemahan. Tuhan boleh pakai dia, bahkan secara khusus Tuhan, di tengah-tengah internet yang kurang baik, kurang stabil, karena mungkin hujan, kami sangat memohon Tuhan boleh menolong, supaya koneksi internet boleh tetap stabil, supaya ibadah sampai selesai juga firman Tuhan boleh terus berjalan dengan baik. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, di awal ini Ko Andrian mau bilang begini nih. Siapa sih di sini yang tidak pernah berpikir? By the way, teman-teman, kalau kita tanya ke diri kita sendiri, kita pernah berpikir nggak? Atau kita tidak pernah nggak tidak berpikir? Teman-teman, semua kita pasti pernah berpikir, bahkan hari ini pun kita berpikir. Misalnya, Ko Andrian kasih contoh paling simpel. Hari ini pasti kita berpikir, aku mau ikut Korem 1 atau aku mau ikut Korem 2 ya. Kalau ikut Korem 1, tentu aku harus bangun lebih awal karena Korem 1 mulainya lebih pagi. Tapi kalau aku ikut Korem 2, mulainya agak lebih siang, 10.30. Itu hal yang simple di mana kita menunjukkan bahwa kita berpikir. Teman-teman, setiap kita pasti berpikir setiap hari dan tidak pernah tidak akan berpikir. Mengapa? Karena berpikir itu adalah aktivitas yang normal dan setiap kita jalani. Apalagi hari ini kita bersekolah, tentu kita berpikir keras. Teman-teman, kita pasti berpikir. Kenapa? Karena Tuhan kasih kita otak yang menjadi wadah di mana pikiran itu diolah dan menyerap berbagai informasi. Sehingga sampai di sini teman-teman harus sadar bahwa kita pasti berpikir, dan berpikir itu aktivitas normal sebagai seorang manusia. Nah, teman-teman, tetapi kalau kita merujuk kepada tema kita hari ini tentang overthinking, kita perlu mungkin mengajukan beberapa pertanyaan untuk melihat overthinking ini berpikir yang normal atau bagaimana. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang boleh mengawali firman Tuhan pada siang hari ini untuk teman-teman bisa sama-sama juga ikut bertanya. Nah, apa itu? Ini yang teman-teman ikuti ya. Yang pertama, apa sih overthinking itu? Overthinking itu sama nggak dengan aktivitas berpikir yang kita alami setiap hari? Sama nggak? Atau mungkin berbeda? Nah, itu mungkin kita perlu tanya ya. Sama nggak sih overthinking itu dengan yang kita lakukan hari-hari? Yang kedua, kalau itu sama, kalau itu normal, atau kalau itu berbeda, kita perlu tanya nih, apakah overthinking itu wajar untuk kita alami dan baik untuk kita alami? Karena berpikir itu normal. Tapi apakah overthinking itu normal untuk kita alami dan wajar untuk kita gumulkan dan mungkin baik untuk kita? Atau mungkin ada question yang ketiga yang teman-teman boleh tanya. Atau mungkin teman-teman saat ini sudah tidak sadar kalau teman-teman sebenarnya sudah terkurung di dalam situasi yang overthinking, berpikir yang overthinking. Nah, kita kan tahu ya, teman-teman, kalau Ko Andrian ajukan beberapa question ini,
Teman-teman mungkin bertanya-tanya, oh iya ya, apa sih overthinking itu? Memang sih kita berpikir, tapi berpikir yang bagaimana? Nah itu mungkin kita pada bingung, atau mungkin teman-teman masih confused, masih bingung. Nah untuk itu pagi hari ini dan siang hari ini, Komandan akan mengajak teman-teman untuk boleh sama-sama belajar tentang topik kita hari ini, dimulai dengan kita akan menjawab beberapa pertanyaan ini. Nah teman-teman, untuk kita tahu tentang apa itu overthinking, kita perlu mencari tahu definisi-definisi sederhana dari overthinking. Nah, untuk Ko Andrian mempersiapkan firman Tuhan ini, Ko Andrian juga belajar dan menemukan ada makna atau ada pengertian yang simple yang boleh kita mengerti tentang overthinking itu. Apa sih yang pertama? Teman-teman, overthinking itu sama, berpikir, tetapi dia lebih nih, berpikir yang terlalu berlebihan. Ini yang pertama. Yang kedua, apa sih yang kedua? Yang kedua adalah overthinking itu menandakan bahwa seseorang lagi mengkonsentrasikan pikirannya secara penuh terhadap sesuatu yang lagi dia pertimbangkan. Jadi bukan dia cuma asal pikir, tapi dia betul-betul berpikir seperti apa. Nah, seperti apa kita bisa melihat definisi yang ketiga, yaitu dia berpikir seperti orang yang mengalami banyak beban pikiran. Jadi overthinking itu proses berpikir yang terlalu terdistrak atau terlalu terpengaruhi atau terlalu terganggu oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu membebani pikiran kita ketika kita lagi berpikir. Nah, sampai di sini teman-teman menangkap ya, overthinking itu memang berpikir, tapi berpikir yang berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena dia lagi memikirkan satu hal yang dia lagi pertimbangkan. Dan kadangkala waktu dia berpikir, dia cenderung akhirnya membebani pikiran dia karena diganggu oleh berbagai macam hal yang mungkin di luar itu. Nah, sampai di sini teman-teman nangkap ya, apa arti sederhana dari overthinking atau berpikir yang berlebihan. Nah, sekarang Ko Andrian mau tanya satu pertanyaan lagi melalui definisi ini. Teman-teman, kalau kita sudah tahu ya apa arti ini, sekarang teman-teman coba lihat pertanyaan berikut. Nah, apakah kita bisa terus-menerus overthinking dan terpenjara dengan berpikir yang berlebihan dari kita melihat definisi tadi? Bisa nggak tiba-tiba teman-teman itu terpenjara atau terperangkap di dalam beban pikiran yang terlalu berlebihan, sehingga teman-teman berpikir terus, bahkan mungkin karena saking berpikirnya teman-teman sampai lupa makan, sampai susah tidur dan lain sebagainya. Atau mungkin pertanyaan tadi ya, yang Kondan mau bilang, kita bisa nggak sih terus-menerus jatuh kepada hal ini? Nah, Kondan akan jawab ya. Kondan akan jawab, kita bisa. Kita bisa sehari-hari itu berpikir berlebihan. Kita bisa berpikir terlalu lebay, atau mungkin teman-teman dan Ko Andrian juga bisa jatuh atau bisa terpenjara di dalam berpikir yang terlalu berlebihan sehingga membebani pikiran kita, sehingga kita mungkin bisa galau. Kita bisa terjadi, bisa sekali. Dan kita bisa juga masuk dalam hal ini. Nah, mungkin teman-teman bilang, apa alasan Ko Andrian katakan kita bisa punya beban pikiran yang demikian? Atau teman-teman mungkin bisa bilang, kenapa Ko Andrian kita bisa masuk di dalam overthinking? Atau kenapa Ko Andrian kita bisa terperangkap di dalam overthinking? Padahal kita kan masih muda. Nah, kenapa bisa? Atau mungkin ada teman-teman yang mungkin saat ini sudah menjalani hal ini, sehingga mungkin ada di antara kita yang susah, banyak pikiran. Nah, kenapa bisa? Sebelum Ko Andrian jelaskan alasan kenapa bisa, teman-teman perlu ketahui dulu bahwa overthinking itu memang dia proses berpikir, tetapi dia proses berpikir yang lebih mengarah kepada sesuatu yang negatif. Nah, Ko Andrian pakai gambar di samping ya, ketika dicek suhu, kelihatan nih banyak pikiran kita. Ada gambar ya. Nah, teman-teman perlu ketahui dulu ya, overthinking itu lebih mengarah kepada sesuatu yang negatif. Kenapa negatif? Karena si pemikir, atau misalnya karena Ko Andrian atau karena kita akan lebih fokus memikirkan dampak buruk yang akan terjadi dari setiap hal yang sedang kita alami atau yang baru akan kita rencanakan. Jadi teman-teman, overthinking ini adalah proses berpikir yang orang itu akan cenderung berpikir hal-hal yang buruk yang akan terjadi kepada dia, padahal belum tentu terjadi. Tapi dia terlalu berpikir demikian sehingga apa yang dia pikirkan itu kadang-kala membebani dia. Misalnya kalau zaman dulu ada UN, aduh seolah-olah kita nggak akan lulus UN, susah nih UN, padahal sebenarnya kita mungkin bisa. Itu zaman dulu ya, zaman dulu kalau ada UN. Nah, itu contoh teman-teman. Atau mungkin satu contoh yang Ko Andrian boleh jelaskan adalah begini nih.
Teman-teman, kita sedih sekali ya mendengar tahun ini ada satu pesawat yang jatuh ya, pesawat apa namanya, Sriwijaya Air ya, yang terbang dari Jakarta ke Kalimantan. Tapi teman-teman, kalau teman-teman ingat, sebenarnya sebelum pesawat ini jatuh, di tahun 2018, bulan Oktober kalau tidak salah, ada satu maskapai juga yang pesawatnya jatuh. Teman-teman ingat apa? Ada yang bisa jawab? Ingat nggak? Kalau nggak ingat, konten jawab ya. Yang jatuh itu pesawat Lion Air dengan tujuan Jakarta ke Pangkal Pinang. Pangkal Pinang itu kota di mana konten pelayanan sebelum ke Jakarta. Nah teman-teman, ketika pesawat itu jatuh, orang-orang pasti panik ya. Orang-orang pasti panik. Dan pada waktu itu juga, Ko Andrian akan berangkat ke Pangkal Pinang. Jadi pesawat itu jatuh satu hari sebelum pada besoknya Ko Andrian akan berangkat ke Pangkal Pinang. Nah, teman-teman, Ko Andrian berangkat ke Pangkal Pinang dengan maskapai yang berbeda. Nah, waktu Ko Andrian sudah duduk dalam pesawat, ada orang yang duduk samping Ko Andrian bilang begini, dia hari ini katanya sebenarnya akan naik Lion, tapi karena kemarin dia dengar Lion jatuh, hari ini dia pindah maskapai. Nah, teman-teman coba lihat ya, ini orang yang kadang-kala berpikir udah terlalu berlebihan sehingga seolah-olah kalau naik Lion bisa jatuh. Padahal pesawat itu adalah transportasi paling aman di dunia. Ini teman-teman, orang yang terlalu berpikir berlebihan seolah-olah kalau naik ini pasti jatuh. Padahal kan enggak. Coba kita lihat, kan aman-aman. Kecelakaan pesawat itu sangat-sangat jarang. Maka ini teman-teman, orang yang overthinking, yang terlalu melebih-lebihkan apa yang dia pikirkan seolah-olah hal buruk akan terjadi sehingga orang itu pindah maskapai. Dan yang maskapai yang lama dia cancel tapi dia udah bayar. Nah, dia pindah baru dan membeli tiket yang baru. Nah, ini contohnya teman-teman. Maka dari penjelasan awal, dari definisi awal, dan juga dari Ko Andrian punya contoh, dan juga dari penjelasan ini, kenapa Ko Andrian bilang kita bisa atau kita pasti bisa overthinking, itu terjadi karena satu hal, karena dosa. Kenapa karena dosa? Atau kenapa dosa akhirnya membuat kita bisa overthinking atau bisa membuat kita akhirnya seolah-olah kalau kita naik pesawat bisa jatuh nih, sehingga kita cari maskapai yang paling terbaik dan lain sebagainya. Kenapa teman-teman? Karena dipengaruhi oleh realita dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Teman-teman, ketika manusia dan dunia itu sudah jatuh dalam dosa, maka segala sesuatu yang buruk, yang jahat, yang jelek, bahkan kematian itu menjadi sebuah konsekuensi yang nyata dari dunia yang memang sudah jatuh dalam dosa. Sehingga teman-teman tidak heran kalau hari-hari ini kita dibayang-bayangi oleh hal-hal yang mungkin itu bisa mengancam kita, termasuk hari ini ya. Maka teman-teman tidak heran ya, kita bisa berpikir berlebihan. Tidak heran, Ko Andrian bisa bilang, kita pasti bisa stres, kita pasti bisa berpikir berlebihan, kita pasti bisa overthinking. Ya karena memang kita hidup di dalam dunia, keadaan yang sudah jatuh dalam dosa. Kita bisa dijahati orang lain, bisa nggak? Kita bisa dibunuh, kita bisa ada teroris, bisa nggak? Bisa sekali. Kita bisa gagal, kita bisa tes, kita nggak lulus, kita bisa dikecewakan dan lain sebagainya. Kita bisa cemas, kita bisa khawatir, kita bisa gegana. Apa sih gegana? Ada yang tahu nggak gegana apa? Gelisau, galau, merana. Jadi gegana itu gelisau, galau, merana ya. Atau kita bisa insecure. Bahkan yang terakhir, kita bisa juga mengalami kematian. Itu hal yang wajar sekali yang terjadi akibat dosa. Dan itu makanya Ko Andrian bilang, kita pasti overthinking, dan tema kita hari ini itu relevan atau relate dengan hidup kita sebagai manusia. Karena overthinking itu kita juga alami, sesuatu yang kita alami. Nah, teman-teman, itu yang terjadi. Nah, Ko Andrian mau bilang ya, termasuk hari ini virus corona. Teman-teman, kalau virus corona itu hanya membuat kita geli, kita takut nggak? Enggak. Kalau orang kena virus corona dan orang kena sakit virus corona, ketika waktu dia sakit virus corona dan efeknya cuma membuat dia geli, orang pasti nggak akan takut, ya enggak? Tapi pada hari ini kenyataan membuktikan bahwa virus corona itu ternyata efeknya bukan cuma buat kita sakit, tetapi efeknya adalah bisa membuat kita mati. Sehingga orang bisa takut, bahkan teman-teman bisa lihat ya, berita-berita yang Ko Andrian temukan. Ada orang yang stres, bunuh diri, padahal belum tentu dia mati, tapi dia udah bunuh diri karena stres terpapar corona. Di Jepang, ada banyak orang yang bunuh diri selama pandemi COVID. Juga di terakhir ya, baru 2 bulan di Bogor, ada orang yang tewas gantung diri
Karena terdampak Soper. karena terdampak corona. Teman-teman, ini dunia kita, ini lingkungan kita, ini masalah kita, ini hal yang memang wajar kita alami dan hal yang memang mengancam kita, sehingga wajar dan bisa sekali kita itu berpikir berlebihan atau membebani pikiran kita. Nah, teman-teman, supaya kita bisa keluar dari masalah ini, supaya kita bisa tahu problemnya, supaya kita bisa menemukan akar masalahnya, dan supaya kita tidak lagi jatuh kepada overthinking karena kita sudah anak-anak Tuhan, maka Koanden akan mengajak teman-teman untuk melihat bagian ini dari dasar firman Tuhan, supaya kita bisa menemukan apa yang Tuhan mau bicara kepada kita hari ini, supaya overthinking ini bisa kita halau karena kita tahu Tuhan pasti tolong kita. Nah, mari kita buka di Kejadian 3 ayat 8 sampai 11. Kalau yang bawa Alkitab, Koanden aja kita buka Kejadian 3 ayat 8 sampai 11. Kalau teman-teman sudah buka Alkitab, Kejadian 3 ayat 8 sampai 11, boleh nggak di siang hari ini Ko Andrian minta satu teman untuk bacain kepada kita Kejadian 3 ayat 8 sampai 11. Siapa aja yang mau tolong, yang mau spontanitas membacakan Kejadian 3 ayat 8 sampai 11 tanpa Ko Andrian tunjuk. Yuk ditunggu ya. Yuk siapa yang bacain buat kita? Yuk, ada nggak yang bacain? Ya, Troy. Troy, baca Troy. Oke. Ada yang bacain buat kita? Tadi pagi sih ada yang tolong sih. Yang ini pasti ada lah. Oke. Ada nggak? Kalau nggak ada, Konden bacain ya buat kita semua. Kejadian 3 ayat 8 sampai 11, teman-teman perhatikan di Alkitab masing-masing. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, teman-teman, sampai di sini, mari kita selidiki secara sederhana apa problem yang dihadapi oleh Adam dan juga Hawa. Teman-teman, Adam dan Hawa kita bisa melihat ya, ternyata mereka mendapati bahwa diri mereka juga masuk di dalam sebuah hal yang menakutkan. Nah, apa itu? Teman-teman lihat ya. Adam dan Hawa itu merasa tidak aman dengan kedatangan Tuhan. Lihat. Yang kedua, mereka merasa takut mendengar langkah kaki Tuhan. Yang ketiga, mereka lari dan bersembunyi dari hadapan Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi question kita, kenapa muncul ini? Kenapa Adam dan Hawa bisa sangat takut, tidak aman, bahkan lari dan sembunyi dari hadapan Tuhan? Seolah-olah Tuhan itu monster kali ya, yang akan datang membunuh mereka. Teman-teman, ini timbul dari pikiran yang terlalu berlebihan kepada sesuatu yang mereka lagi alami. Sehingga ketika Tuhan datang, seolah-olah Tuhan akan mengancam mereka. Padahal jauh sebelum ini, pasti Adam dan Hawa kenal siapa Tuhan yang selalu berelasi dengan mereka. Kenal nggak? Kenal dong. Tuhan itu baik. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi Adam dan juga Hawa. Tuhan kasih taman. Tuhan kasih mereka banyak hal. Tetapi kenapa pada bagian ini mereka menunjukkan seolah-olah kedatangan Tuhan itu begitu menakutkan, sehingga ketika mereka berpikir Tuhan itu sebagai ancaman bagi mereka, mereka tidak aman, mereka takut, mereka lari dan bersembunyi. Dan Tuhan tanya, kenapa? Teman-teman, kenapa terjadi begini? Kenapa terjadi begini? Kenapa akhirnya itu boleh terjadi di dalam kehidupan Adam dan Hawa? Memang jawabannya karena mereka terlalu berpikir berlebihan, seolah-olah hal buruk akan terjadi. Tapi kalau Anda mau bilang begini nih, lewat pertanyaan lagi. Kenapa sih Adam dan Hawa harus berpikir berlebihan sehingga mereka sangat takut? Nah, teman-teman perhatikan ya, teman-teman perhatikan. Bukankah seharusnya
Yang ada di pikiran mereka adalah kebahagiaan dan sukacita. Loh kenapa, Ko Andrian? Karena mereka sebenarnya sudah berhasil melakukan tujuan mereka sendiri. Yaitu apa? Mereka pengen memakan buah itu dan mereka makan. Lalu kenapa ketika mereka makan, tujuan mereka goal? Teman-teman, kalau kita hari ini apa yang kita rencanakan goal, kita senang nggak? Senang dong ya? Happy nggak? Happy dong ya? Begitupun dengan Adam dan Hawa. Sebenarnya apa yang mereka pengen tuju, apa yang mereka pengen lakukan, sebenarnya sudah terjadi dan sudah terlaksana. Tetapi problemnya, kenapa yang terjadi di pikiran mereka bukan kebahagiaan, bukan mereka senang, happy-happy, lompat-lompat karena tujuan mereka goal, sukses, tapi kenapa yang terjadi malah mereka berpikir sangat ketakutan, sangat takut dan membuat mereka itu harus lari. Teman-teman perhatikan, ya memang terjadi karena dosa, karena mereka melanggar perintah Tuhan. Tetapi ada hal yang lain yang melatar belakangi kenapa itu terjadi. Tapi sebelum itu teman-teman perhatikan ya, Konten mau bilang, teman perhatikan ya, Adam dan Hawa pada waktu itu sebelum memakan buah itu, Hawa sudah memberikan 3 kesimpulan yang baik sekali di awal. Hawa bilang begini, aku pengen makan buah itu karena bagi Hawa, buah itu katanya bagi dia itu baik, sedap kelihatannya, menarik hati dan memberikan pengertian. Teman-teman bisa baca di Kejadian 3 ayat 6. Jadi Hawa sebelum memakan buah itu betul-betul sudah memikirkan satu hal yang baik sekali. Tapi toh ketika dia sudah pikirkan itu, apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Kenapa? Karena dia melanggar perintah Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, yang menjadi titik poinnya sebelum mereka akhirnya jatuh dan ini akhirnya mempengaruhi kita sampai saat ini bisa overthinking, itu karena 3 hal. Apa 3 hal itu? 3 hal ini boleh teman-teman jadikan poin penting pada pagi hari ini supaya teman-teman bisa melihat problem kita itu ada di 3 hal ini. Apa itu, Ko Andrian? Ini nih. Yang pertama, karena Adam dan Hawa menggantikan Tuhan sebagai penentu dari segala sesuatu. Hawa dan Adam berpikir buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Itu dari mereka punya pikiran dan mereka makan dan mereka ambil. Mereka lupa bahwa ada Tuhan yang mereka semestinya harus tanya. Tuhan, ini baik nggak buat aku kalau aku lakuin? Nah itu mereka nggak tanya ya, tapi mereka mengambil alih Tuhan sebagai penentu segala sesuatu, berpindah kepada mereka sebagai penentu segala sesuatu. Nah ini teman-teman, kalau kita kadang-kala merasa bahwa penentu segala sesuatu kita, di situ sebenarnya kita akan kehilangan damai dan juga akan kehilangan sukacita. Sehingga apapun yang kita rencanakan, itu kadang-kala bisa buat stres. Kenapa? Karena kita merencanakan tanpa melibatkan Tuhan sebagai penentu dari segala sesuatu hidup kita. Tetapi lebih daripada itu, yang Ko Andrian juga mau bilang bahwa kalau teman-teman melupakan bahwa Tuhan itu adalah penentu dari segala sesuatu, teman-teman akan terus-menerus bisa stres, terus-menerus bisa galau, terus-menerus bisa sampai kita nggak akan bisa tidur, atau mungkin banyak anak-anak muda sampai bisa bunuh diri. Kenapa? Karena mereka melupakan bahwa Tuhan itu penentu segala sesuatu. Teman-teman, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu penentu segala sesuatu, kita pasti tahu bahwa apapun yang dikerjakan yang saat ini terjadi, Tuhan pasti akan menentukan yang terbaik buat kita. Kenapa sih, Ko Andrian? Karena tidak mungkin Tuhan akan melakukan yang jahat karena Dia Allah yang maha baik. Teman-teman harus ingat ya, Tuhan itu kudus, suci, baik, dan tidak mungkin Dia menentukan hal yang jahat. Sehingga kalau kita tahu Tuhan sudah menentukan segala sesuatu sampai hari ini pun ketika kita masuk di dalam tantangan COVID, kita tahu pasti Tuhan menentukan dan menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Ini problem. Yang kedua, apa problem yang kedua? Yang kedua adalah ketika Adam dan Hawa itu membiarkan pandangan di luar Tuhan untuk mempengaruhi diri mereka. Jadi ketika mereka makan buah itu, sebenarnya jauh sebelum itu, Hawa sudah diskusi atau sudah beradu argumen dulu dengan iblis. Dan di situ sebenarnya juga, iblis berhasil sebenarnya juga mempengaruhi pikiran Hawa terhadap apa yang Tuhan rencanakan buat mereka. Tuhan bilang nggak boleh, tapi di situ terjadi diskusi antara Hawa dan juga iblis ya. Dan akhirnya itu juga bisa mempengaruhi dan mempengaruhi kehidupan Hawa. Dan akhirnya Hawa memutuskan untuk melanggar perintah Tuhan dan memberikan buah itu kepada suaminya atau kepada laki-laki yang Tuhan tempatkan di samping dia, yaitu Adam. Teman-teman, bukankah ini juga terjadi kepada kita hari ini? Kadang-kadang apa yang membuat kita bisa sampai susah tidur, galau sekali Ko Andrian, galau sekali Ci Maria, sampai mungkin kita pasang di status, pas apa kita Instastory, kita pasang lagu-lagu galau, kita mungkin tulis
malam ini susah tidur, malam ini aku insomnia, susah tidur, capek, kita mungkin bisa nangis-nangis, atau mungkin kita bisa berpikir, aduh ngapain lagi hidup, kenapa? Karena kadangkala kita membiarkan pandangan di luar Tuhan itu mempengaruhi hidup kita. Ya enggak? Contoh. Aku kasih contoh begini. Teman-teman, kadangkala ada hal-hal yang sebenarnya sudah membentuk kita yang akhirnya kalau kita lewat itu, artinya kalau kita lewat dari garis itu, kita kadang-kala berpikir, aduh aku udah nggak sempurna nih, aku udah kurang cantik nih, atau aku udah nggak baik nih, atau aku udah nggak begini, nggak begitu. Contoh nih, kadang-kala dunia suka pasang standar bahwa kalau baik itu begini, kalau cantik itu begini, kalau punya handphone itu begini, kalau sekolah itu harus begini, kalau sekolah itu harus gini-gini, kalau sekolah itu harus di tempat ini, dan lain sebagainya. Dan sehingga ketika kita gagal masuk di sekolah bergengsi, kita seolah-olah stres bukan main. Atau mungkin waktu kita tidak bisa tampil yang baik di hadapan banyak orang, dan orang mungkin bully kita kadang-kala langsung hilang kepekaan kepada diri kita yang Tuhan cipta dengan luar biasa. Nah, teman-teman, kita perlu lihat nih, ada banyak kata-kata yang tidak baik, ada banyak pandangan-pandangan di luar Tuhan yang dibentuk oleh dunia, yang dibentuk oleh orang-orang lain yang mungkin itu sebenarnya sudah mempengaruhi kita. Secara penampilan kita, secara masa depan kita, secara lain sebagainya. Banyak orang berpikir bahwa, kalau sukses itu harus kaya, punya banyak mobil, tinggal di sini, tinggal di situ, punya ini, punya itu. Kalau kamu mau sukses harus begini, harus begini. Dan waktu kita nggak sampai itu, kita langsung betul-betul down. Kita merasa bahwa, hidup ini nggak berguna dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya itu standar yang dunia pakai buat kita, dan itu bukan standar Tuhan. Dan kita akhirnya cenderung begitu, dan kita akhirnya apa? Jadi galau. Nah, teman-teman, kita perlu perhatikan, ada banyak pandangan di luar Tuhan yang teman-teman perlu uji sebenarnya itu nggak baik. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, karena Adam dan Hawa itu ketika mereka melakukan itu, dan ketika mereka ada di tahap itu, mereka melupakan Tuhan. Lihat ya, Hawa dan Adam, terlebih Hawa pada waktu itu ketika berdiskusi atau berdebat atau berbalas-balasan argumen dengan iblis, termasuk ketika Hawa menawarkan buah itu kepada Adam, mereka berdua sama sekali tidak ingat Tuhan. Mereka berdua sama sekali tidak tanya Tuhan. Mereka berdua sama sekali tidak melihat kepada Tuhan. Langsung aja. Sekalipun mereka bilang, Tuhan bilang begini, tapi itu hanya selipan. Tapi mereka tidak betul-betul mengingat Tuhan. Dan di situ akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Dan dosa membuat mereka masuk di dalam overthinking, beban pikiran yang membuat mereka melihat Tuhan sebagai sebuah monster, sehingga mereka takut, lari, bersembunyi. Teman, begitupun dengan kita hari ini. Kalau kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita, masalah, penderitaan, sakit, penyakit, ataupun apapun itu, bisa jadi akan membuat kita kalah, atau mungkin membuat kita tuh down, karena mungkin kita melihat masalah itu terlalu besar. Teman-teman, tapi kalau kita ingat Tuhan, kita nggak melupakan Tuhan, di situ poin penting di mana kita bisa sadar bahwa sekalipun hari ini kita bisa disalah mengerti, sekalipun hari ini kita bisa dibully, kita bisa disalahpahami, kita bisa gagal, kita bisa tidak diterima, kita bisa apply sana, apply sini ditolak, kita bisa gagal ikut ini, kita bisa malas di rumah karena mungkin kita hadapi orang tua yang kadang-kadang nggak baik. Kita mungkin capek dengan adik kita, kalau kita cici kita, atau mungkin kita capek dengan sekolah hari ini. Kita mungkin gagal, merasa bosan. Tapi kalau kita ingat Tuhan ada di samping kita, itu poin penting yang akan menolong kita untuk tidak stres berlebihan, tidak panik disorder, tidak overthinking, dan tidak berpikir yang macam-macam. Nah, itu teman-temannya. Sampai di sini mengerti ya? Sampai di sini kita mengerti dan kita menangkap bagian ini. Maka teman-teman, kalau sampai di bagian ini kita mengerti bahwa kita harus tahu bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang tentukan. Kita enggak boleh membiarkan diri kita dikontrol oleh orang lain atau oleh pandangan di luar Tuhan, tapi kita harus dikontrol oleh Tuhan dan firman-Nya. Dan yang ketiga, kita harus mengingat Tuhan. Lalu mungkin timbul question-nya lagi. Ko Andrian, aku sudah kok lakuin itu. Atau mungkin Ko Andrian, aku udah kok ingat Tuhan, aku doa kok kalau aku masalah, kalau aku mau ujian, kalau aku lagi masalah di rumah, problem sama teman, sama orang tua, problem dengan sekolah selanjutnya, atau problem yang apapun, aku udah doa kok. Aku udah membiarkan Tuhan itu mengontrol aku udah kok ingat Tuhan. Tapi kenapa Ko Andrian, aku masih aja kadang-kala susah tidur karena banyak pikiran, aku masih aja nggak semangat, aku masih aja galau, aku masih aja jadi mager, jadi nggak mau ngapa-ngapain karena memang bad mood, karena memang sudah hopeless dengan masalah ini. Atau mungkin Ko Andrian, aku sudah nggak tahan lagi di rumah, atau mungkin Ko Andrian, kenapa aku kadang-kala juga
kepikiran mungkin bisa bunuh diri. Nah ini teman-teman, mungkin kenapa ya? Kenapa? Jawabannya adalah, jangan-jangan teman-teman punya iman, itu belum dewasa atau belum di level yang baik. Teman-teman, problemnya di samping ini, problemnya itu ada di level kita beriman. Teman-teman, setiap kita yang hari ini hadir, ada 60 lebih orang, mungkin ada lebih daripada ini, semua kita tidak berada di level iman yang sama. Setiap kita berada di level iman yang berbeda-beda, tergantung bagaimana cara kita betul-betul membangun iman kita dalam Tuhan. Dan teman-teman, kalau iman kita betul-betul tidak punya iman atau tidak punya kedewasaan iman yang baik, itu momen di mana kita juga bisa jatuh. Nah, Konten mau kasih contoh ya, ada satu temanku Andrian yang kena masalah dan tiba-tiba kita kaget sekali, dia akhirnya stres, kena masalah, tapi lebih daripada itu, dia meninggalkan iman dia sebagai seorang Kristen. Dia meninggalkan Tuhan dan berpindah agama. Nah, kenapa bisa begini? Itu problemnya. Selain 3 ini, tapi problemnya adalah di kedewasaan iman kita masing-masing. Nah, untuk itu teman-teman pada siang hari ini, Konten mau kasih 3 macam iman di dalam teologi yang boleh kita pelajari, yang boleh juga menguji iman kita ini iman yang bagaimana sih? Nah, mari kita lihat ya di slide selanjutnya. Teman-teman, iman kita ini ada di mana? Nah, yang pertama, ada jenis iman itu namanya iman notisia, yang artinya iman intelektual, iman pengetahuan. Nah, banyak orang Kristen ada di iman yang begini. Apa itu Konten? Nah, Konten akan kasih contoh begini nih. Banyak orang Kristen hanya punya iman sebatas dia tahu Tuhan itu berkuasa. Oke, tapi ketika kena masalah, apa yang dia tahu ternyata tidak membuat dia bisa bertahan di dalam masalah itu sehingga dia berlanjut berbeban pikiran. Tapi yang kedua, bisa jadi orang Kristen itu berada di posisi yang kedua. Iman yang asensus, yang artinya iman yang hanya sebatas perasaan. Nah, begini nih. Jadi kalau orang atau kalau teman-teman remaja berada di tahap iman yang kedua, teman-teman akan begini nih. Oke, aku punya pengetahuan tentang Allah yang baik, tentang Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, oh ya, aku setuju bahwa dia Allah yang baik, bahwa dia Allah yang Maha Kuasa, dia Allah yang sanggup melakukan setiap hal. Tetapi teman-teman, problemnya, kita tidak boleh cuma sampai ditahu dan setuju melalui perasaan kita kalau dia berkuasa. Kenapa? Karena kalau enggak, kita akan jatuh lagi di dalam masalah. Sehingga Andrian mau bilang, kita harus punya level iman yang ketiga. Apa sih itu? Coba kita baca, kita lihat nih. Apa sih itu Andrian? Yaitu yang ketiga. Kita harus punya iman yang fidusia. Apa sih iman yang fidusia? Artinya iman yang teguh, yang sepenuhnya percaya. Jadi bukan cuma iman yang tahu Allah berkuasa, bukan cuma iman yang setuju dia berkuasa, tapi iman yang setuju, yang tahu dan mau menggantungkan dan teguh untuk percaya kepada Allah yang kita tahu dan setuju dia berkuasa. Ngerti ya? Ngerti ya? Sama seperti kita hari ini. Bukan cuma tahu dia berkuasa, tapi ketika kita setuju dia berkuasa, kita mau betul-betul bergantung dan sepenuhnya percaya bahwa dia Allah berkuasa di tengah-tengah masalah kita. Sehingga mau apapun itu, kita tetap bisa melangkah, kita nggak akan meninggalkan iman, kita bisa tidur nyenyak, bahkan kita bisa menghadapi ke depan dengan sukacita karena kita tahu kita punya Tuhan. Amin. Tapi itu akan terbangun kalau teman-teman punya iman yang ketiga, fidusia. Dan dari mana bisa terbangun iman begini? Yaitu dari teman-teman punya pengenalan dan relasi dengan Tuhan. Minimal apa? Minimal melalui kita belajar betul-betul punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Teman-teman, Mazmur bilang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya betul-betul kita punya waktu, kita mengkonsentrasikan, kita betul-betul rindu untuk belajar firman Tuhan. Mengapa? Karena waktu kita belajar firman Tuhan, di situ Tuhan membentuk kita, Tuhan mengajar kita, Tuhan menopang kita, dan firman Tuhan akan membentuk juga kedewasaan kita. Maka mungkin pada siang hari ini, question yang simple adalah, teman-teman sudah nggak setiap hari teman-teman belajar disiplin untuk saat teduh? Sudah nggak? Kalau enggak, kita nggak akan pernah bertumbuh iman kita, dan kita akan selalu sama seperti orang di luar Tuhan, stres dan lain sebagainya. Sekalipun stres umum, overthinking umum kita alami karena dunia berdosa, tapi kita tidak boleh mengumumkan atau kita tidak boleh mewajarkan hal yang demikian karena kita anak Tuhan. Maka teman-teman, Konten mau aja kita boleh betul-betul berada di level ini dengan kita boleh betul-betul saat teduh,
ingat sama Tuhan dan boleh betul-betul dekat sama Tuhan. Supaya kita nggak sama seperti orang lain dan juga sama seperti Adam dan Hawa untuk mengulangi kesalahan mereka yang sama. Teman-teman, selain itu, waktu kita juga membaca firman Tuhan, kita juga diingatkan, walau kita hari ini hidup di dalam dunia yang sudah berdosa, walau kita hari ini hidup di dalam tubuh yang sudah jatuh dalam dosa, walaupun kita hari ini dibayang-bayangi oleh hal-hal yang bisa mengancam kita, tapi melalui firman Tuhan, melalui iman kita yang dewasa, kita tahu Tuhan sudah datang untuk menebus kita. Ya enggak? Sekalipun dunia ini sudah hancur, kita juga sudah berdosa, tapi kita ingat, dunia ini sudah ditebus oleh kita. Tapi kita juga ingat bahwa dunia, bahwa kita juga, itu sudah ditebus oleh Tuhan sampai pada nantinya nanti akan sempurna ketika Tuhan datang kedua kali. Tetapi sebelum sampai ke sana, itu sudah ada satu kesempurnaan yang Tuhan sudah kerjakan, yaitu apa? Penebusan Dia di atas kayu salib. Dan itu semestinya boleh menjadi satu landasan di mana kita hidup, punya iman yang kuat, dan menjadi landasan ketika kita berpikir. Teman-teman ingat ya, waktu kita jatuh dalam dosa, kita punya pikiran, kita punya mind, itu juga ikut jatuh dalam dosa. Sehingga tidak heran bahwa ada overthinking, ada stres, ada apa, karena itu pikiran kita yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi ingat, waktu kita ditebus, kita punya mind juga ikut ditebus oleh Tuhan. Sehingga pikiran kita semestinya harus diubah, dirubah, dan punya landasan pikir karena kita membaca dan tahu bahwa Tuhan ada. Maka teman-teman mungkin akan berpikir begini nih. Kita mungkin berpikir begini, ya kita mungkin bisa sekali-kali kita jatuh dalam overthinking. Tapi teman-teman harus ingat ya, ada satu hal yang baik yang kita perlu ingat. Apa itu Andrian? Teman-teman ingat, Tuhan itu sudah menebus kita, bahkan lebih daripada itu. Tuhan sudah mengalahkan masalah terbesar kita, yaitu dosa. Teman-teman, setiap kita pasti suatu saat akan berhenti dan akan menghadapi kematian. Teman-teman, hari ini kenapa sih orang berlomba-lomba untuk sekolah yang baik, untuk belajar, untuk ini dan itu? Karena dia pengen hidupnya itu safe, nyaman, aman. Kalau dia sakit, ada asuransi. Kalau dia lagi ini, semua bisa. Tapi teman-teman, setelah itu kita pasti akan menghadapi problem di mana kita semua pasti akan mati. Problem terbesar kita. Dan teman-teman, kita bersyukur bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu sudah mengalahkan problem kita yang terbesar, yaitu dosa, kematian, yang mengakibatkan semua hal itu bisa ada. Teman-teman, kalau Tuhan sudah mengalahkan bagian itu, dan kita tahu, kita imani, dan kita belajar dari firman Tuhan, semestinya itu boleh menjadi kekuatan kita untuk hari ini melangkah bahwa kalau Tuhan sudah mengalahkan masalah terbesar hidup manusia, maka tidak mungkin Tuhan tidak akan menolong kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kita yang sepele. Ya enggak? Kalau hari ini ada masalah kita dengan keluarga, problem dengan sekolah, problem dengan nanti kita akan kuliah, problem dengan beasiswa, problem dengan teman-teman kita, problem dengan diri kita sendiri, problem dengan keuangan keluarga, problem dengan penyakit kita, atau problem dengan banyak hal yang Ko Andrian tidak tahu, teman-teman, Tuhan pasti kok akan selesaikan. Kenapa Ko Andrian? Karena Tuhan sudah membuktikan, Dia sudah menyelesaikan masalah yang lebih besar dari masalah kita hari ini. Ya enggak? Termasuk corona. Corona itu hal yang jauh lebih sepele daripada dosa, dan Tuhan sudah buktikan. Maka hari ini pun Tuhan mampu kok selesaikan itu untuk kita. Amin. Maka semestinya anak-anak Tuhan boleh mengangkat kepala dan berharap bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Teman-teman, maka kita perlu belajar ya hari ini bahwa overthinking itu memang wajar kita alami sebagai manusia berdosa. Tetapi tidak wajar lagi kita alami kalau kita sudah hidup dalam Tuhan. Itu bedanya ya. Maka teman-teman, di bagian akhir konten mau bilang begini. Kadang-kala kita bisa overthinking karena kadang-kala ada banyak hal yang dihadapi itu kita nggak tahu. Dan seperti apa sih contohnya? Seperti konten akan kasih contoh melalui konten punya kesaksian hidup bersama dengan konten punya keluarga. Teman-teman, di tahun 2013, tepat di bulan Desember, Ko Andrian dan Ko Andrian punya keluarga menghadapi satu masalah yang berat, di mana rumah Ko Andrian itu habis dilahap oleh api. Jadi betul-betul kebakaran. Dan teman-teman coba bayangkan kalau saat ini teman-teman menghadapi masalah seperti Ko Andrian di tahun 2013. Kita bisa nggak tiba-tiba stres? Bisa. Kenapa? Karena rumah tempat kita tinggal, rumah tempat kita berteduh, tempat kita tidur, itu hilang. Dan yang lebih membuat parah adalah Ko Andrian dan Ko Andrian punya keluarga tidak berhasil selamatkan satu barang apapun dari rumah. Semua hangus. Orang-orang di luar, tetangga-tetangga bisa selamatkan motor mereka bisa angkat sofa mereka bisa angkat baju mereka bisa angkat
kulkas, bisa bawa laptop mereka, bisa angkat ini dan itu. Ko Andrian dan Ko Andrian punya keluarga tidak bisa bawa apa-apa. Kenapa? Karena kita datang di situ itu sudah terlambat. Jadi ketika Ko Andrian dan Ko Andrian punya keluarga dengar di kompleks tempat tinggal itu terjadi kebakaran, kita lagi berada jauh dari rumah. Waktu udah sampai di situ sudah terlambat. Bahkan juga Ko Andrian punya anjing kesayangan juga harus ikut terbakar pada waktu itu. Teman-teman, kalau kita pada waktu itu berpikir yang berlebihan, wajar nggak? Wajar sekali. Karena bagaimana mungkin setelah ini bisa hidup lagi? Udah nggak punya rumah, harta habis, baju habis, semua habis, bisa sekali. Tetapi puji Tuhannya, pada waktu itu Ko Andrian dan keluarga Ko Andrian ingat lagi bahwa Tuhan pasti akan tolong. Bahwa di dalam masa-masa sulit, Tuhan pasti akan membantu dan Tuhan pasti akan bekerja entah bagaimana cara. Dan itu terjadi. Dan setelah itu Tuhan menolong Ko Andrian dan Ko Andrian punya keluarga untuk hari demi hari sampai hari ini. Teman-teman bisa lihat Ko Andrian masih bisa ada, masih bisa hidup, masih bisa happy. Itu semua karena Tuhan tolong hari demi hari. Bisa nggak Ko Andrian stres? Bisa nggak bunuh diri? Bisa. Bisa nggak tinggalin Tuhan? Bisa. Bisa nggak marah sama Tuhan? Bisa. Bisa nggak kecewa? Bisa. Bisa nggak overthinking berat sampai nggak bisa tidur? Bisa sekali. Tetapi karena Ko Andrian tahu bahwa Tuhan pasti tolong, itu titik di mana Ko Andrian bisa berbalik dan tetap yakin sama Tuhan. Dan di dalam masalah itu, Ko Andrian belajar satu hal yang jadi refleksi Ko Andrian sampai saat ini ketika hadapi masalah, pasti akan tetap kuat. Kenapa? Karena Ko Andrian yakin Tuhan pasti akan tanggung jawab atas setiap hal yang Dia izinkan terjadi dalam kita. Amin. Teman-teman, gambar di sebelah ini adalah gambar yang difoto oleh Ko Andrian punya saudara di tengah-tengah puing-puing rumah yang sudah kebakar ya itu. Teman-teman bisa lihat ya, ada foto-foto di samping kanan tuh sudah pada kebakar ya. Ada satu gambar di situ tuh. Jadi ini jadi kenangan. Tapi ketika mengingat ini, Ko Andrian jadi ingat bagaimana Tuhan itu betul-betul menuntun hari lepas hari, dan Ko Andrian juga mengingat bagaimana Tuhan itu tanggung jawab atas setiap hal yang Dia izinkan terjadi. Begitupun dengan kita hari ini. Teman-teman, kalau Tuhan izinkan terjadi dan hari ini kita alami kehidupan yang demikian, ada corona atau ada masalah-masalah lain yang kecil atau mungkin masalah-masalah problem teman-teman dengan diri masing-masing, teman-teman ingat, Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita, sehingga itu akan menolong kita untuk hidup terus di dalam Tuhan. Amin. Yang terakhir ada ayat firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi kita. Apa itu? Ini nih, konten bacain buat kita ya. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penjelasan, kesesakan, atau penganiayaan? Atau apa? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, perhatikan, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintahan-pemerintahan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun makhluk yang lain. Perhatikan ya, firman Tuhan bilang, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Teman-teman, ini janji luar biasa yang Tuhan kasih kepada kita. Dan semestinya ini menjadi titik poin penting bahwa apapun itu, kita yakin kita pasti tidak akan terpisahkan dari Tuhan. Sekalipun maut nanti akan menghampiri Ko Andrian dan teman-teman, kita tahu ada tangan Tuhan yang tolong kita. Teman-teman, di Yohanes bilang tangan Tuhan sendiri yang akan menjaga kita sampai pada nantinya. Nah, ini jadi satu itu ya, jadi satu kekuatan, satu sukacita, satu harapan. Supaya kenapa? Supaya kita tetap maju, nggak menyerah, tetap semangat, bahkan boleh membuat kita apa? Tidur nyenyak, supaya kita nggak stres ya, dan juga boleh membuat kita tetap bertahan di dalam iman kita. Maka Ko Andrian berharap melalui firman Tuhan hari ini, kita menangkap pesan Tuhan, suara Tuhan, kita menangkap poin-poin yang penting, tapi lebih daripada itu, Ko Andrian mau mendorong teman-teman untuk jangan overthinking lagi, trust sama Tuhan, tetap andalkan Tuhan, bahkan lebih daripada itu, teman-teman, mari hidup untuk memikirkan yang lebih baik, dan memikirkan bagaimana cara nih, aku menjadi anak Tuhan yang baik hari ini,
menjadi berkat kepada papa mama di rumah. Daripada kita memikirkan yang enggak-enggak dan akhirnya membuat kita terbeban dan stres. Maka biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan boleh menyapa kami melalui firman Tuhan, dan Tuhan boleh membawa kami ingat bahwa ada Tuhan yang bekerja, bahwa ada Tuhan yang menentukan segala sesuatu, bahwa ada Tuhan yang berada bersama-sama dengan kami, bahwa ada Tuhan yang tidak akan memisahkan diri, bahwa ada Tuhan yang Immanuel yang akan menolong kami melalui berbagai macam hal. Tuhan, kami sadar, kami hidup di dalam dunia yang dapat mengancam kami. Kami hidup dalam dunia yang bisa membuat kami itu jatuh. Bahkan kami juga hidup di tengah-tengah tantangan diri kami yang juga lemah sebagai manusia berdosa. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kalau ke depan kami mungkin akan menghadapi masalah di mana kami mungkin dibully, kami mungkin gagal, kami mungkin bisa disalahpahami, kami mungkin bisa disalah mengerti, kami mungkin bisa ditolak, kami mungkin bisa sakit Tuhan. Bahkan mungkin Tuhan, kami bisa menghadapi kenyataan bahwa kami bisa mati. Tapi Tuhan, kami yakin di atas semua kemungkinan itu, kami punya Tuhan yang sempurna, Allah yang hidup, Allah yang sudah menyelesaikan masalah terbesar, dan kami mau menggantungkan hidup kami kepada Allah yang demikian. Allah yang sudah menyatakan diri yang luar biasa kepada hidup kami. Maka untuk itu Tuhan, mulai hari ini Tuhan, kami mau mengandalkan dan membawa hidup kami, iman kami teguh untuk percaya kepada Tuhan, supaya hari esok, apapun masalah itu, apapun hal yang mungkin bisa membuat kami galau, tapi itu tidak akan mengganggu kami secara berlebihan, tidak akan membuat otak kami sampai betul-betul terbebani, karena kami tahu ada Tuhan di sana. Tuhan, pimpin kami Tuhan, dan hamba-Mu juga berdoa bagi teman-teman remaja. Tuhan, tolong mereka dengan masalah mereka di rumah, keluarga, masa depan mereka, sekolah. Juga Tuhan juga tolong mereka di dalam hidup berrelasi dengan Tuhan dan juga dengan keluarga mereka di rumah. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini, kami bersyukur sekali. Bersyukur juga untuk waktu bisa sama-sama belajar. Dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Amin.